Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham Top Gainers 100 dengan value transaksi di atas 5 miliar. Jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham PBRX, saham Vico, saham Bank, HDIT, dan terakhir saham Wins. Oke, disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung mulai dari pertama adalah saham PBRX. Untuk PBRX kita bahas dari broker summary dulu ya. Broker summary hari ini cenderung biasa saja karena banyak retail yang masuk ya. Ini malah broker-broker yang jarang retail malah jualan. Tapi belum tentu, ini hapus dulu. Ini sebelumnya saya pernah buat, tapi kita hapus dulu, kita buat ulang lagi. Tapi broker summary jika seperti ini belum tentu buruk ya. Belum tentu kalau misalnya retail terus masuk, barangnya atau sahamnya akan terus turun, karena di beberapa kesempatan broker retail ini saat terus masuk, di situ ada big player yang ikutan masuk yang spekulasi juga, sehingga saham ini akan terus diangkat oleh big player tersebut. Jadi big player menggunakan broker-broker retail. Sebagai contoh, saham ini, saham SMDM, saya suka sekali melihatnya. Kenapa? Karena ini adalah pelajaran penting buat saya saat itu, karena saat kenaikan saham ini, kenaikan yang cukup masif ya, tergolong cukup masif, tapi diikuti oleh pergerakan dari retail yang terus masuk dan akhirnya terus naik lagi karena terus dispekulasikan oleh para trader. Jadi sebagai contohnya PBRX juga seperti itu, saat kenaikan malah retailnya terus masuk ya di sini dalam 2 hari terakhir sebelumnya, 1 November 2 November, malah hari ini naik. Jadi saat retail terus masuk tidak berarti harga sahamnya akan terus turun. Jadi tergantung teknikalnya juga. Jadi menurut saya untuk PBRX ini kita hanya melihat dari teknikalnya saja ya. Secara broker summary agak sulit untuk dilihat. Oke, sebelum lanjut di sini kita harus tarik dulu support resistennya. Di sini saya sudah tarik sebelumnya. Resisten tentu ada di sini di harga 123 sampai 120 atau 119. Kemudian support terdekat tentu di sini dulu. Bapak Ibu bisa lihat di chart 1 jam ya. Di sini bisa menjadi support yang cukup valid karena sudah disentuh 3 kali dan keempat kalinya langsung di breakout dengan volume yang tebal dan candle yang cukup tebal. Jadi ini yang cukup valid ya supportnya. Kemudian support terdekatnya yaitu di harga sini di 104 sampai dengan 101. Ini bisa menjadi support terdekatnya. Untuk trading plan-nya untuk main cepat seperti ini aja. Cut loss jika close di bawah sini, TP yang terdekat tentu di sini dulu aja bisa dapat 8% atau mungkin bisa dapat sekitar 102, maksud saya 17% ya, di harga 120-an, 16%-an dah. 16%-an sangat lumayan ya untuk scalping di saham PBRX. Kemudian kalau saya lebih menyarankan Bapak Ibu tunggu aja dulu di area bawah sini di support yang lebih kuatnya lagi. Cut loss jika close di bawah sini, TP yang terdekat tentu di sini dulu deh. Di sini ya bisa dapat 13% atau mungkin TP yang terdekat bisa lanjut sampai ke sini 31%. Jadi menurut saya PBRX masih sangat menarik, masih ada sentimen yang sangat positif menurut saya untuk PBRX. Kenapa? Karena LK Q3 nya sudah rilis ya, dan menurut saya ini cukup menjadi sentimen yang sangat positif. Laba bersih Q3 nya naik sangat pesat dibandingkan sebelum-sebelumnya yang nilainya hanya kecil-kecil. Kemudian IPS nya juga meningkat pesat. Kemudian secara di sini Bapak Ibu bisa lihat grafiknya, nilainya cukup masif ya Q322 ini. Kemudian IPS-nya sepertinya sama. Oke, cukup masif. Salah satu yang terbesar ya di sepanjang 3 tahun terakhir. Ini menarik menurut saya. Ini bisa menjadi sentimen yang sangat positif untuk PBRX. Jadi ada potensi masih menguat ke arah atas lagi, mungkin bisa naik ke arah sini lagi ya. Kembali ke channel sebelumnya yang sideways. Dari sebelumnya tiba-tiba downtrend berkepanjangan. Oke, seperti itu aja untuk PBRX, masih sangat menarik untuk scalping dan jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka pendek tunggu dulu di area bawah agar risikonya lebih kecil ya. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Pico. Untuk saham Pico, broker summary hari ini cenderung biasa saja ya. Bahkan ini seperti ada tukeran barang antara BQ dengan XA, nilainya mirip-mirip.
Dan buyer kedua dan seller keduanya juga nilainya kecil-kecil ya dibandingkan yang pertamanya ini. 13 miliar, 13 miliar, terus ini 650 juta, 747 juta. Oke. Terus ini juga banyak retail-retail masuk, retail-retail keluar juga, ada broker bandarnya juga tapi nilainya sangat kecil. Jadi menurut saya saya tidak bisa simpulkan secara baik ya, ini sepertinya lebih cenderung distribusi. Karena seller ada 16, buyer ada 26. Jadi menurut saya ini tidak menarik untuk hari ini, broker saham ini tidak menarik ya. Coba kita cek dari money flow sebelum-sebelumnya. Retailnya masuk, institusi masuk, foreign jualan, kemudian sebentar. Salah. Di sini, kemudian ke sini tidak ada metode yang kompatibel, jadi tidak bisa digunakan metode-metode yang seperti ini ya. Bapak bisa lihat saat ini turun malah harga Pico-nya terus naik. Ini seperti spekulasi SMDM tadi. Saat retail masuk, sahamnya malah terus naik. Jadi ada spekulasi, ini saham yang full spekulasi oleh para trader. Jadi kita harus fokuskan terhadap technical analisisnya aja. Ini sebentar. Saya mau tarik-tarik garis dulu untuk menentukan support resisten. Ini menjadi support, dimantulkan, kemudian ini supportnya yang sebelumnya menjadi resisten sekarang bisa menjadi support. Agak tarik ke bawah dikit deh, ke sini. Kemudian oke, ini sudah sangat dekat dengan resisten terkuatnya menurut saya. Di sini adalah resisten terkuatnya dari Pico dan ada potensi disentuh besok dan langsung koreksi kembali. Pico hari ini arah ya. Sebentar, arahnya apakah valid? Oke. Pico arah cukup valid ya, 720.000 lot digembok. Jadi menurut saya besok ada potensi gap up dan langsung ke high selanjutnya, bisa jadi langsung ke high selanjutnya ke atas ini. Dengan potensi besok mungkin langsung meningkat sebesar 15%-an kemudian langsung koreksi kembali karena ada potensi saham ini akan turun kembali karena kenaikan luar biasa besar ini tidak diikuti dengan akumulasi yang sangat besar. Jadi kalau Bapak Ibu masih mau beli Pico, saya tidak sarankan ya karena resiko sudah terlalu tinggi. Lebih baik cari saham lain saja yang resikonya lebih rendah dan beli di area supportnya. Kalau masih mau beli, mungkin tunggu di area bawah dulu agar lebih aman lagi. Tapi sepertinya ini adalah contoh saham yang sudah selesai pestanya sepertinya. Kenapa? Di sini Bapak Ibu bisa tarik garis di sini. Atau sebentar, saya kalau logaritmik bagaimana? Oke, tidak bisa, harus logaritmik. Ini kan sudah uptrend, kemudian saat di sini sudah mulai ada distribusi sehingga maksud saya penurunannya sudah ekstrim. Kemudian ini sudah break dari low sebelumnya ya. Ini kan bentuknya seperti ini nih. Dari low ke high, membentuk higher low, higher high, higher low, kemudian higher high, higher low, higher high. Ini seharusnya higher high ya, tapi membentuk lower low. Kalau misalnya tidak berhasil membentuk higher high, hanya sampai sini misalnya, sudah positif, saham ini sudah menjadi downtrend kembali untuk saham Pico. Jadi saya sudah tidak sarankan untuk trading jangka menengah di saham ini karena sudah tidak menarik lagi secara risk dan rewardnya. Dibanding mencari potensi uptrend dari yang hanya seperti ini, lebih baik mencari potensi uptrend dari saham yang sedang, maksud saya mencari potensi profit dari saham yang sedang uptrend. Jadi bisa potensi profit tinggi dan risikonya hanya kecil saja. Seperti itu. Kalau sekarang sudah berbahaya ya, malah trading melawan uptrend, melawan trend maksud saya. Seperti itu. Pico sudah tidak menarik lagi, saya tidak bisa buatkan trading plan-nya ya. Saya takut Bapak Ibu bisa nyangkut sangat dalam di saham seperti ini karena rawan guyuran dari bandar. Oke, seperti itu aja, tidak menarik. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham bank. Untuk saham bank, broker summary hari ini cukup oke sebenarnya, tapi ada MG jualan raksasa. Tapi kita lihat nanti dulu, kita harus fokus ke AKBKFS dulu deh karena nilainya juga cukup oke dan pembeliannya juga cukup menarik ya, cukup besar.
Kalau MG tiba-tiba jualan besar mungkin karena bandarnya itu sudah berhenti main di sini, dia mau pindah ke bank yang ke saham yang lain maksud saya. Ditambah lagi hari ini buyer ada 15 broker saja dan seller ada 48. Ini sepertinya retail jualan ke bandar ya. Soalnya ini kebanyakan broker-broker yang sering dipakai bandar, AK, BK, FS, RX, AG, RO, FZ, LH, ini broker-broker yang jarang dipakai retail. Dan ini retail mungkin ada jualan di bawah-bawah, ada PD, SQ, XC, YP, CP, mungkin MG juga mungkin ada retail, dan juga mungkin ada big player yang sedang tukeran barang dengan AK, BK, FS. Jadi menurut saya ini masih menarik ya. Kemudian kita cek dari sini dulu. Kita lihat money flow-nya. Money flow-nya oke, masuk in. Tapi belum tentu ya, ini in juga tapi tiba-tiba anjlok ke bawah. Jadi kita tidak bisa fokus terhadap money flow ini, kita harus fokus terhadap hal yang lainnya secara teknikal maupun bandarmologi, maupun secara fundamental dan pergerakan retailnya. Ini 12 Oktober, oke, ini saat retail keluar malah harganya terus turun ya, bandarnya masih terus ingin menurunkan harga saham ini sehingga bisa akumulasi di area bawah. Oke, retail keluar, oke, secara bandarmologi tidak 100% bisa diikuti, jadi kita harus fokus terhadap teknikalnya aja. Di sini saya mau tarik garis dulu untuk menentukan resisten terdekat. Ini bisa menjadi resisten yang cukup kuatnya. Ini karena support yang dijebol sebelum bearish berantai. Di sini di harga antara 1540 sampai 1580. Kemudian support terdekat tentu ada di sini. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ini adalah double bottom ya, bisa dibilang double bottom. Ini adalah neckline-nya di harga 1360 sampai dengan harga 1330-an, 320-an. 1320-an. Kemudian ini adalah support kuatnya, tapi di sini deh. Bisa aja turun lagi ke bawah sini kalau ingin membentuk double bottom, tapi kita fokuskan di support terdekat di sini dulu aja ya. Resistensi ini. Jadi trading plan-nya atau multi time frame dulu. Kita cek chart 1 jam terlebih dahulu. Oke, di sini cukup valid. Oke, menurut saya bisa menggunakan trading plan seperti ini. Kalau turun ke area bawah sini bisa cicil dulu, kemudian cut loss jika close di bawah sini. Dan TP yang terdekat tentu di sini. Tapi di sini juga bisa menjadi area support kalau misalnya saham bank ini bisa lanjut naik langsung ke area atas tanpa koreksi dulu. Jadi kalau untuk yang mau spekulasi lebih dekat lagi atau lebih atas lagi mungkin bisa di area sini. Seperti itu. Spekulasinya mungkin bisa seperti ini ya. Ini harus main sangat cepat sekali, harus hati-hati. Terus bisa TP di area sana. Aduh salah, sebentar. Sini tap cut loss kalau close under 1395. Kalau misalnya close di bawah 1395 ada potensi ke arah 1330 terlebih dahulu. Aduh. Jadi untuk main aman bisa gunakan trading plan seperti ini. Untuk main agresif bisa gunakan trading plan seperti ini. Dan kalau saya lebih suka main seperti ini. Salah. Di sini. Cicil pertama tentu di area sini dulu di harga 1420 sampai 1400. 1410 sampai dengan harga 1430, kemudian cicilan kedua dan terakhir adalah di harga 1355 sampai dengan harga 1320. Jadi saya akan usahakan AVG-nya di area bawah sini. Di bawah sini, kemudian cut loss-nya tentu di bawah sini bisa dapat potensi resiko 4% dan potensi profitnya bisa sampai sini 15% atau 14%. Jadi masih sangat menarik. Saya akan gunakan trading plan seperti ini, lebih aman aja. Jadi tidak takut ketinggalan, bisa beli dikit saja, titip sendal dan beli banyaknya di area bawah kalau misalnya turun. Kalau misalnya lanjut naik tidak apa-apa, saya akan jual langsung, bisa dapat 8%, 9%, masih sangat lumayan. Oke, seperti itu aja untuk bank, sangat menarik, masih ada potensi lanjut ke atas karena ada akumulasi dari AKBKFS. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham HDIT. Sudah berapa menit? Oh, sudah lama. Oke, jadi main cepat dulu. HDIT ini cukup menarik ya, secara teknikal dasar juga ini dari bearish sekarang sideways cenderung bullish. Oke, menarik. Tapi saya membahas dari broker summary dulu. Broker summary-nya cukup oke. Ini YP, AK, BK, ZP beli cukup banyak, tapi yang paling besar hanya YP BK ya. YP 1,4 miliar. AVG-nya di 82, neckline ini di neckline yang belinya. AVG neckline. BK
500 juta, AVG neckline juga sisanya kecil-kecil 80 juta ke bawah. Dan penjualnya banyak retail-retail yang nilainya juga cukup kompak ya. Jadi menurut saya ini masih sangat menarik. Ada potensi masih lanjut naik ke atas karena ada akumulasi cukup serius, buyer 13, seller 33. Menurut saya sangat menarik. Sekarang kita cek dari money flow dulu. Saya lupa. Dari money flow-nya retail keluar, oke, menarik. Oke, sepertinya ada gantian ya. Sekarang bandar sekarang mulai akumulasi. Beberapa hari terakhir saya tidak cek ini. Ternyata bandarnya masuk, harganya sedang diakumulasi nih. Oke, ada potensi menarik. Sekarang kita cek secara teknikal. Ini hapus dulu semua gambarnya. Ternyata di sini juga sudah menyentuh area support ya. Kemudian naik ke atas, turun, naik lagi. Tidak terlalu kelihatan, ini banyak samar-samar. Sekarang saya mau ceknya secara chart 1 jam dulu deh. Di sini juga bisa menjadi area resisten sebenarnya. Oke, sekarang sedang di area resisten. Sepertinya di sini bisa menjadi area resisten yang cukup oke. Jadi besok pantau nih, kalau misalnya besok lanjut naik ke atas bisa spekulasi scalping ya, bisa spekulasi dengan profil risiko yang tinggi kalau Bapak Ibu punya profil risiko yang tinggi. Tapi kalau saya lebih baik tunggu di area bawah dulu aja, atau mungkin kalau misalnya bid offernya menarik, maksud saya akan langsung HK sih. Tapi dengan money management yang tentu saya akan pikirkan sehingga risikonya bisa saya handle. Ini adalah resisten terdekatnya kemudian di harga 95-97, dan ini adalah support yang menurut saya terkuatnya di harga antara 80 sampai 82. Kalau misalnya besok turun, syukur-syukur turun, saya akan spekulasi beli di area bawah sini. Dan trading plan-nya mungkin kita main aman dulu ya. Buy di area sana, cut loss jika close di bawah sini. TP yang terdekat tentu di sini, bisa dapat 18%. Sangat menarik. Dan ada potensi makin meningkat karena ini sudah downtrend. Dan ke bawah di sini ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini saya gambarkan downtrend ke bawah sini. Aduh. Kemudian high-nya ini sudah berhasil di break ya, berarti sudah break of structure, sudah ada perubahan karakter dari downtrend menjadi sideways cenderung bullish. Kalau misalnya besok naik ke atas, saya tunggu koreksi. Saya tidak akan terlalu FOMO sekali. Kalau misalnya bid offernya tidak bisa saya baca, tapi lanjut naik ke atas, saya akan tunggu koreksi, dan saat koreksi itu saya akan spekulasi beli kembali. Misal besok tiba-tiba sampai ke sini ya, high-nya di sini, kemudian langsung koreksi, saya akan tarik garis dari sini. Tarik Fibonacci dari low sebelumnya yang sudah di breakout. Maksud saya setelah breakout saya cari low-nya, saya tarik ke high selanjutnya, mungkin misal ada di area sini high-nya. Saya akan spekulasi beli lagi di area 38,2% sampai dengan harga Fibonacci 50% di sini lagi. Seperti itu. Jadi untuk Hadid saya akan menggunakan trading plan seperti ini aja dulu, tunggu di area bawah. Kalau misalnya lanjut naik, saya akan cek bid offernya. Tapi overall ini masih ada potensi lanjut naik ke atas ya, karena YP-nya beli cukup bawah. Maksud saya cukup tengah-tengah ya ini. Kebetulan juga di area neckline dan belinya juga sangat banyak, 1,4 miliar. Kalau di sini bisa lihat HDIT itu satu papannya senilai rata-rata sebentar, ini kebanyakan barang bandar ya. Mungkin saya ambil 5.000 lot kali ya. 5.000 lot. 5.000 dikali, saya ambil sekitar 86 kali 100. 43 juta. Wow, kalau misalnya YP tiba-tiba langsung guyur, mungkin langsung ARB berjilid turun ke bawah dan mereka akan cut loss. Jadi menurut saya besok ada potensi koreksi dulu, karena ditambah dengan ini harga sekarang menjadi over dan tebal sekali. Jadi besok ada potensi koreksi dulu, dan disitu ada kesempatan kita untuk spekulasi beli juga ngikuti pergerakan bandar. Oke, seperti ini. Tapi kalau misalnya besok lanjut turun lagi, ya saya akan spekulasi beli lagi di area sini 69 sampai dengan harga 71, mungkin seperti itu ya. Oke, seperti itu. HDIT masih sangat menarik untuk dipantau karena masih ada pergerakan bandar yang ingin mengangkat harga saham ini jauh lebih ke atas. Oke, lanjut ke saham terakhir adalah saham Wins. Saham Wins kalau tidak salah diakumulasinya sama IF deh. Oke, sekarang sudah jualan IF. Oke,
Oke, di sini saya pernah targetkan untuk beli di area bawah sini, tapi tidak sampai, hanya sampai di cicilan pertamanya di sini. Harusnya dapat ya ini, dan lumayan dapatnya, bisa target ke 127,2, tapi seperti 127,2 ini tidak akan tersentuh dalam waktu dekat ya. Ada potensi koreksi dulu karena ada distribusi dari bandarnya dan wick atasnya cukup panjang. Oke, sekarang saya mau bahas dari broker summary dulu. Broker summary-nya untuk hari ini cenderung jelek ya. Ini banyak distribusi dari IF, ZP, KI, EP juga ikutan jualan, dan sisanya kecil-kecil jualannya. Kemudian seller bayarnya nilainya standar tapi dengan nominal yang lebih besar. Menurut saya ini kecenderungannya distribusi. Jadi menurut saya tidak menarik, tapi kita cek dulu money flow ke belakang-belakangnya. Oke, ini sebelumnya money flow-nya terus in besar ya, tapi ini karena foreign. Coba kita cek apakah benar dari foreign. Sepertinya tidak compatible. Oke, ternyata cukup compatible sepertinya, tapi kalau melihat dari pergerakannya, foreign turun, harganya naik, sepertinya tidak compatible ya harusnya. Kalau dari sini juga tidak bisa. Sepertinya saya tidak bisa menggunakan bandarmologi dari NeoBDM ini untuk menganalisa saham Wins. Kita harus cek secara broker summary-nya saja. Saya waktu itu melihat dari sini sebelumnya dari tanggal 31 Oktober. Akumulasinya oleh BK, YU, APK nilainya juga fantastis ya. Penjualnya ada RF, IF, ZP. Oke. Overall dalam 1 minggu terakhir atau dari Senin kemarin, ini akumulasi yang cukup oke dari BK, YU, AK. Ini foreign ya. Oke, menarik. Oke, saya tarik kata-kata saya sebelumnya. Jadi menurut saya ini cukup menarik. Akumulasi sangat luar biasa besar dan AVG-nya juga cukup atas ya. AVG-nya kebetulan ada di area neckline dari high sebelumnya. Oke, sekarang kita cek secara teknikal. Secara broker summary tentu masih menarik. Sekarang saya tarik dari sini ke sini. Sebentar deh, saya cek ulang dari foreign yang pertama kali masuk 28 Oktober. 28 Oktober dari hari Jumat lalu. Oke, BK, YU, AK. Tadi saya lupa. Dari tanggal berapa November ya? Today. Oh, dari sini. 31. Oke, AK BK naik 100 juta dalam satu hari. Oke. 8,1, 7,4, 5,1 nilainya sangat besar ya. Dan sisanya kecil-kecil ini di bawah 800. Bahkan ini di bawah 130 dari top 5-nya ke bawah. Di bawah 125 juta. Akumulasi yang sangat serius dari 4 broker ini, bahkan dari 3 broker ini ya, lebih tepatnya. 5 miliar ke atas. Penjualnya juga kebanyakan di bawahnya pasti dari retail, dan juga di sini ada tukeran barang antara institusi dengan foreign. Oke. Institusi zombie crossing barang, volume ramai dari biasanya. Oke, menarik. AVG bandar ada di harga 320, 330. Oh, kebetulan ada di sini juga. Sekarang saya mau tarik secara teknikalnya. Di sini adalah area support terkuatnya, tentu harga sini deh, kita toleransi sampai sini 316 sampai 334 bisa spekulasi beli nih kalau misalnya besok koreksi. Saya cek dulu chart satu. Sebentar. Ini bisa menjadi area supportnya juga sebenarnya. Area 292 sampai 280 ini bisa menjadi area lowestnya kalau misalnya bisa sampai sana. Misal turun lebih dalam lagi, ini bisa menjadi area lowestnya ya. Jadi di sini mungkin saya akan spekulasi lagi. Oke, benar ya, ini bisa menjadi area low-nya. Dan kebetulan ini juga menjadi area low sebelum-sebelumnya. Cukup terlihat ternyata. Dan oke. Aduh, ini agak, saya mau bagi dua area deh. Kayaknya akan oke kalau dibagi dua area. Pertama, ini adalah support yang terkuatnya. Kemudian support yang terdekatnya tentu ada di sini dulu. Area 334 sampai dengan area 328. Jadi strateginya seperti ini. Kita mau main aman dulu ya. Jangan langsung asal HK all in. Kita atur money management seperti ini. Pembelian pertama di sini dulu. Sebentar. Ini untuk yang main aman ya. Buy pertama di sini.
Kemudian buy keduanya di bawah sini, buy terakhir bahkan. Buy kedua di sini. Jadi usahakan AVG-nya di area sini. Dan cut loss jika close di bawah dari tapi di sini juga bisa menjadi area support. Sebentar. Saya mau cek ulang. Di sini juga bisa menjadi area support tapi oke, ini trading plan untuk yang main aman ya. Jadi yang main sangat aman sepertinya. Harus cicil-cicil terus. Oke, di sini. Kalau untuk yang main agresif, saya sarankan yang lebih agresif ya maksud saya. Saya sarankan untuk usahakan AVG di sana. Cut loss jika close di bawah sini, kita main cepat. TP-nya terdekat di sini dulu. Atau mungkin bisa lanjut lebih tinggi lagi. Sebentar, saya mau tarik garis Fibonacci dulu. Last low, aduh salah. Ini. Last low ke last high, targetnya ke 127 sudah disentuh, kemudian koreksi. Terdekatnya ke 161,8% deh. Sebentar, jangan logaritmik sepertinya. Oke, ternyata sudah hampir disentuh ya. Oke, kesini deh. 400-an tapi terlalu jauh ya. Targetnya saya takut disangka pom-pom. Kesini lagi aja deh, nggak apa-apa. Ke last high. Jadi bisa pertama kesini dulu ke 127,2%-nya bisa dapat 12%, masih sangat oke dengan resiko hanya 3%. Dan target kedua bisa sampai ke sini 23%. Kalau untuk yang main lebih aman lagi ini kan cukup agresif ya. Cut loss cepat. Kalau misalnya close dari di bawah dari neckline, tapi bisa aja turun dulu ke bawah sini. Koreksinya cukup dalam tapi lanjut lagi naik ke atas. Jadi kalau untuk yang main aman bisa cicil 4 kali. Pembelian pertama di sini, pembelian kedua di sini, pembelian ketiga di sini, pembelian keempat di sini. Dan usahakan AVG-nya kalau misalnya benar turun sampai bawah sana, usahakan AVG-nya ada di bawah sini. Cut loss jika close di bawah sini. Kemudian TP yang terdekat tentu ada di sini. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengatur money manajemennya? Ya, kalau misalnya 4 seperti ini dan ingin AVG-nya di area bawah sini dan ingin resikonya hanya sebesar ini, gunakan ini ya. Money management by NeoBDM. Pembelian pertama misal di sini. Misalnya pembelian pertama 330, pembelian kedua 316, 304 dan 292. 330, 316, 304 dan 292. Kemudian SL-nya ada di harga 284. 284. Resikonya 1% dari total modal. Oke. Balance itu kalau tidak salah total modal ya. Misal total modal Bapak Ibu ada di Porto adalah 100 juta. Oke, seperti ini. Cara entry-nya 330 beli 52 lot, total sampai segini. Jadi total mengeluarkan hanya 15 juta untuk saham ini dengan risiko estimasi loss-nya hanya 1 juta rupiah kalau misalnya ternyata cut loss. 1 juta rupiah, 1% dari modal ya, modal 100 juta. Oke, seperti itu. AVG-nya ada di 302. Cukup atas benar di area-area sini. Oke, seperti itu. Menarik, tapi gunakan money management yang tepat, bisa menggunakan money management dari NeoBDM seperti ini. Oke, seperti itu aja. Wins masih cukup menarik, tapi saya lebih sarankan untuk tunggu di area bawah. Oke, seperti itu. Sudah 5 saham saya bahas. PBRX, Pico, Bank, HDIT, dan Wins. Dan ada beberapa yang menarik, ada beberapa juga yang sudah tidak menarik lagi. Jadi Bapak Ibu bisa atur sendiri trading plan-nya seperti apa. Oke. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.